Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih telah melakukan pemaharan. Baik, untuk terawangan yang pertama yaitu keris dulu ya. Keris Luk 13 Kiai Sengkelat ya. Kerisnya bagus, masih utuh ya. Artinya jika ini adalah benar-benar keris tua ya, keris zaman Majapahitan begitu, maka ini termasuk kualitas bagus. Namun apabila ini keris setengah tua itu artinya ya keris yang dibuat oleh empu tapi bukan empu yang zaman dulu, maka ya wajar karena kerisnya utuh, berarti karena memang masanya belum lama. Saya tidak tahu apakah ini keris tua asli apa keris setengah tua ya. Kenapa? Karena saya tidak memegang langsung bendanya ya. Jadi kalau tidak memegang langsung bendanya ya tidak bisa mengestimasi keris tersebut secara akurat. Kalau hanya dari foto, ya namanya foto kan ya terbatas ya, tidak seakurat bila dipegang asli kayak gitu. Tapi warangkonya bagus ya, warangkonya bagus, kemudian juga kerisnya utuh. Keris ini Kiai Sengkelat ya, secara estetikanya sebenarnya keris yang dipegang oleh para tetua, para orang-orang tua yang sudah tidak punya keinginan hajat duniawi semacam itu. Saya sendiri memiliki keris Sengkelat itu ada dua. Yang satu warisan leluhur ya, dia sudah 8 generasi. Kemudian kalau yang muda ya, yang baru itu keris Sengkelat baru tapi buatan empu juga, bukan buatan tukang pandai, bukan buatan tukang pandai besi tapi buatan empu. Itu juga secara isoteris dan esoterisnya bagus sekali. Jadi memang keris Sengkelat ini dimiliki oleh orang-orang yang sudah lepas dari hajat duniawi. Kalau dari looknya juga, ini looknya adalah ula warak ya. Ula warak itu menandakan bahwa dia sudah tidak ingin hajat duniawi ya. Ula warak, ular yang sedang kenyang semacam itu. Nah, kalau dari sisi khodamnya ya, ini berkhodam, sosoknya adalah raksasa berwarna biru. Kemudian dia memimpin suatu kerajaan kecil atau danyangan begitu ya, atau pemimpin wilayah yang mana anggotanya adalah raksasa berwarna merah. Jadi buto merah, kemudian pemimpinnya satu itu buto yang berwarna biru semacam itu. Ini kuat, jumlahnya ada banyak, karena ada banyak tidak mungkin saya baca satu persatu. Kalau saya baca satu persatu bisa besok subuh baru selesai, sehingga akan saya baca pemimpinnya saja. Pemimpinnya saya yang buto biru. Sosok ini kuat ya, dia merupakan raksasa ya, penunggu wilayah utara ya. Saya kurang tahu utaranya di mana. Kenapa? Karena dia menutupinya dengan hijab atau dengan tabir begitu, sehingga saya tidak paham itu terletak di mana. Cuman ini ada di utara, entah ini Kalimantan Utara atau Sumatera Utara, tapi yang jelas ini ada di wilayah utara untuk posisi khodamnya ya, bukan asal kerisnya ya, tapi khodamnya. Khodamnya sendiri kalau menurut saya ini sudah ditayuh dan menyatu dengan baik dengan pemiliknya. Kenapa saya bilang begitu? Karena energi manusia yang menjadi pemiliknya itu sudah bercampur dengan energi dari keris ini, sehingga saya katakan bahwa tuahnya sudah berjalan. Nah, usia dari butonya atau dari raksasa biru ini kira-kira adalah 2200-an tahun dengan level power sekitar 8,8. Adapun tuah utamanya lebih ke arah proteksi pagar gaib ya, melindungi diri dari serangan jin negatif maupun energi negatif ya. Kemudian adalah kewibawaan ya, kewibawaan itu membuat kita lebih berwibawa, disegani dan ditakuti oleh orang lain. Kemudian fungsi lain yaitu kekuatan fisik dan stamina sehingga tidak mudah lelah dan tidak mudah loyo. Kemudian adalah karir jabatan. Jadi ada fungsi untuk meningkatkan karir atau menjaga karir ya, sehingga karir pemiliknya itu tetap langgeng, tetap awet kayak gitu. Keris Sengkelat sendiri punya sejarah yang bagus ya. Dia dulunya pernah digunakan ya untuk menyingkirkan pagebluk atau penyakit yang melanda suatu negara. Ya, tapi kalau untuk keris ini tidak ya, dia lebih fokus pada pemiliknya dibandingkan untuk orang-orang di sekitarnya semacam itu. Nah, karakter khodamnya adalah white entitas atau jin putihan ya. Apabila digunakan untuk kebaikan maka tuahnya akan berjalan dengan relatif lebih cepat apabila dibandingkan dengan tuah kejahatan kayak gitu. Nah, kemudian perawatan yang dilakukan ke benda ini sudah bagus, sudah tepat ya. Dia disimpan dengan baik, kemudian proses peminyaannya juga dilakukan dengan baik, tidak ada kotoran yang menempel,
Kemudian kalau untuk dampak negatif ya, apabila tidak kuat memegang benda ini maka akan mudah uring-uringan semacam itu. Tapi kalau kuat ya nggak masalah. Kemudian untuk offering atau sesajen ya, ini sudah saya katakan tadi sudah dirawat dengan baik. Kalau memang mau memberi sesajen maka kopi pahit, rokok Cisamsu, kemudian dupa gaharu ataupun minyak gaharu ya, itu dibakarkan ya, kembang setaman, kemudian kopi disiapkan, rokoknya dibakar, dupanya dibakar, kemudian kerisnya ditaruh di sebelahnya semacam itu. Oke, terima kasih. Itu tadi untuk terawangan keris. Akan saya lanjutkan ke benda yang kedua ya, yaitu tombak. Tombaknya luk berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Luk 7 ya. Tombaknya ini bagus ya. Tombaknya ini bagus. Dia kalau dari besinya ya, walaupun di foto saya berani bicara ini keris ini tombak asli tua ya. Karena di foto kelihatan detailnya itu tua. Jadi kelihatan meteoritnya itu kelihatan jelas. Jadi saya bisa bilang walaupun saya tidak memegang tombaknya, saya berani bilang bahwa tombak luk 7 ya. Tuh 2 3 4 5 6 7. Tuh 2 3 4 5 6 7. 9. Ini luk 9 ini. Ya, tuh 2 3 4 5 6 7 luk 7. Mohon maaf luk 7 ya. Tombak luk 7 saya berani bilang tombak luk 7 ini memang asli tua. Kenapa? Karena meteoritnya kelihatan. Nah, untuk sisi khodamnya ya, sisi khodamnya ini dihuni oleh sepasang khodam ya, dihuni oleh sepasang khodam, yaitu apa? Sosok pertapa. Jadi ada pertapa laki-laki dan pertapa perempuan. Pertapa perempuannya yang lebih dominan dibanding pertapa laki-laki. Kenapa kok begitu saya kurang paham. Tapi memang energi yang wanita itu lebih dominan dibanding laki-laki. Akan kita bahas satu persatu. Dimulai yang dominan dulu, yaitu yang wanita. Perawakannya adalah wanita kurus tinggi, memakai baju berwarna hijau muda dan coklat, kemudian memakai celana hitam panjang, kemudian ada semacam kain yang dililitkan di luar seperti rok ya, seperti rok berenda. Kemudian rambutnya panjang sepunggung ya, kemudian mukanya itu tirus panjang dan dia bertaring. Nah, untuk khodam wanita ini dia berasal dari Jawa Tengah, merupakan jin hutan, jin gunung ya, penunggu gunung, penunggu hutan. Kemudian usianya kira-kira adalah 3000-an tahun dengan level power sekitar 8,8. Ini kuat ya, ini kuat. Karakternya sendiri adalah dark entitas. Untuk tuahnya dia lebih ke proteksi ya, pagar goib, wasilah jaga diri, wasilah keselamatan, kemudian sarana kekebalan dulunya ketika dibawa berperang. Kemudian dia juga punya tuah untuk meningkatkan kemampuan fisik dan kemampuan supranatural atau kemampuan ilmu sihir semacam itu. Ini adalah dark entitas, hati-hati apabila tidak kuat maka bukan manusianya yang menyetir si tombak, tapi si tombak yang menyetir si manusia. Jadi si tombak itu punya keinginan dan manusia itu akan dibisiki seolah-olah itu keinginan si manusia, tapi aslinya itu adalah keinginan si tombak semacam itu. Dia haus darah. Ya, dia haus darah. Kemudian untuk dampak negatif tadi ya, kemudian untuk perawatan ini bagusnya perawatannya adalah kembang setaman, kemudian jajan pasar ya, kembang setaman, jajan pasar, kopi pahit, kemudian kemenyan madu ya, dibakarkan kemenyan madu. Itu untuk yang wanita. Sedangkan untuk yang laki-laki ya, pertapa laki-laki dia memakai pakaian berwarna krem atau putih keruh ya, putih kotor begitu, panjang, semacam kain semacam baju seorang pertapa begitu, kemudian rambutnya dicepol ya, dia tidak bertaring dan wajahnya sangat manusiawi. Ini merupakan pasangan dari yang wanita tadi ya, dia merupakan jin gunung juga ya, sama tempatnya, usianya kira-kira ada 1800 tahun dengan level power sekitar 8,6. Untuk fungsi dari pertapa laki-laki adalah penyeimbang. Jadi apabila yang wanita haus darah, maka yang laki-laki ini yang rem atau yang ngontrol, sehingga yang laki-laki ini akan meredam sifat haus darah dari yang wanita ini. Fungsinya sendiri ya, dia lebih ke arah proteksi, wasilah jaga diri, kemudian penyeimbang karakter jin wanitanya tadi. Kemudian dia juga menjadi spiritual guide, jadi memandu spiritual ya, proses pencarian ketuhanan bagi pemiliknya, sehingga pemiliknya itu tidak terlalu tersesat ke dalam kebrutalan membabi buta saat membunuh musuh semacam itu. Dia adalah white entitas, jadi ini memang sepasang, tapi yang wanita adalah yang dark ya, yang laki-laki adalah yang white-nya begitu. Jadi seimbang, peredam atau penyeimbang bagi karakter keganasan jin wanitanya kayak gitu. Nah, untuk perawatan ya, ini adalah sama dengan yang wanita tadi ya. Jadi untuk offering jadi satu saja. Kemudian yang jin laki-laki atau jin yang pertapa laki-laki ini tanpa dampak negatif semacam itu.
Oke, itu dulu untuk terawangan keris dan tombaknya. Akan selanjutkan dengan benda-benda yang berikutnya. Terima kasih, selamat malam.